kami KPU itu adalah pelaksana daripada undang-undang. Dan KPU Jawa Timur ini dikirap di seluruh area wilayah Jawa Timur. Kita menerima penghargaan dari Rekor Muri ya, karena pasangan calon gubernur dan wakil gubernurnya, terutama gubernurnya ini semuanya perempuan. Karena tagline kita itu kan Pilgub Jatim seneng bareng. Kalau boleh diceritakan mungkin Pak Rozak, ada nggak inovasi dari KPU gitu untuk menghadapi Pilkada 2024? Misalkan ada program baru atau misalkan bisa mengakses informasi di website yang mana, seperti itu Pak? Ya, kami KPU itu adalah pelaksana daripada undang-undang ya. Kami konten-konten atau terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih, pendidikan politik, ataupun program-program kita semuanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Nah, secara spesifik kaitan dengan program kita, sosialisasi, peningkatan partisipasi masyarakat mengacu kepada PKPU 9 tahun 2022 tentang peningkatan partisipasi masyarakat ya. Di dalamnya juga ada beberapa metode-metode tata cara bagaimana kemudian KPU menyelenggarakan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, banyak kreasi-kreasi, misal di masyarakat ini ada 11 segmen ya. Ada segmen keluarga, ada segmen pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih keagamaan, belum lagi agak komunitas, komunitas-komunitas itu kan. Jadi ada yang memang suka komunitas di olahraga, ada kelompok-kelompok ini. Nah, ada kreasi budaya, jadi kearifan-kearifan lokal. Nah, kemarin yang terbaru program kami di provinsi adalah kirap maskot. Kirap maskot ya, maskot dari masing-masing KPU Kabupaten Kota dan KPU Jawa Timur ini dikirap di seluruh area wilayah Jawa Timur. Dan temanya tema lebih kepada mengangkat keanekaragaman budaya sebagai sarana integrasi bangsa. Kita tidak bisa ya menafikan perbedaan keanekaragaman budaya di masing-masing daerah. Jadi misal Surabaya dengan Bangkalan, dengan Pasuruan, Gresik memiliki budaya yang berbeda. Tetapi dengan perbedaan-perbedaan budaya itu kita satukan. Bahwa perbedaan itu adalah kebinekaan yang menjadi satu di antara kita semuanya, dan itu kita angkat. Contoh lagi, misal di deklarasi kampanye damai, mengikut sertakan pasangan calon gubernur, kemudian para pendukungnya, para parpol pengusungnya, memakai baju adat Jawa Timur. Ini artinya apa? Bahwa kita memiliki komitmen, KPU Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen bahwa keanekaragaman budaya ini harus tetap kita pelihara. Kita pelihara, meskipun wujudnya dalam bentuk baju adat ya, tetapi itu adalah cara kita untuk mengekspresikan bagaimana menjamin kebudayaan nasional kita, kebudayaan daerah kita ini tetap terjaga dengan baik. Maka momentum-momentum tahapan kita jadikan sebagai sarana bagian daripada proses yang harus menjadi bagian untuk bisa diikuti oleh seluruh elemen. Dalam hal ini pasangan calon, para pendukung, para parpol pengusung, untuk kemudian misal di deklarasi kampanye damai kemarin memakai baju adat. Dan semuanya senang. Semuanya senang. Karena tagline kita itu kan Pilgub Jatim seneng bareng. Bagaimana kemudian pesta demokrasi ini kita lalui dengan senang bareng ya di antara kita semuanya. Jangan sampai kemudian substansi daripada demokrasi dicederai. Misal dengan konflik, dengan pertengkaran, dengan beberapa persoalan-persoalan yang akan menjadi perpecahan di antara kita semuanya. Kita jadikan sarana keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku, ini sebagai sarana bagian kita untuk integrasi bangsa, penyatuan bangsa individu-individu di antara kita semuanya. Kita miliki tagline itu, Pilgub Jatim seneng bareng, kemudian keanekaragaman sebagai sarana integrasi bangsa, dan semuanya itu merupakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45 yang kita angkat dalam kontestasi pelaksanaan pilkada. Dan ini adalah
harus seirama dengan pemilih Jawa Timur ya, seluruh pemilih yang ada di Jawa Timur, kita harus memiliki komitmen yang sama. Nah, terkait dengan pemilih muda, saya rasa sekaligus kita memperkenalkan ya. Iya. Kita memperkenalkan, oh budaya Madura begini, oh budaya Osing Bali ya mana Banyuwangi demikian, budaya Arek Surabayaan begini, Matraman begini, Pantura begini, Patmalkuda begini. Sehingga kemudian terpatri bagi generasi-generasi muda untuk menjadi pengalaman, dan pesan moralnya adalah ini harus dipelihara, ini harus dijaga, tanpa kemudian perbedaan itu menjadi sarana untuk disintegrasi bangsa, tetapi sebaliknya sebagai penguatan kita selaku bangsa, selaku tokoh-tokoh pemuda di daerah masing-masing menjadi pelopor, menjadi pioner dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai kesatuan. Dan lebih-lebih hari ini ya, tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, di mana Pancasila memberikan nilai-nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai permusyawaratan, nilai keadilan yang harus sama-sama kita jaga, kita tanamkan, kita didik, kita pembelajarkan, kita jaga pada generasi muda kita, khususnya dalam konteks pilkada, ya pemilih pemula, pemilih muda, untuk sama-sama menjaga semuanya itu. Jadi pesan moralnya itu, mulai dari tagline, mulai dari beberapa program-program yang sudah kita laksanakan sebagai bagian daripada untuk membangun, melestarikan daripada nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan sarana untuk satu kesatuan bangsa kita. Oke. Mungkin itu, Ini menarik sekali loh Pak Rozak, karena saya baru tahu kalau ternyata di KPU Provinsi Jawa Timur punya tagline sendiri, punya konsep sendiri untuk menyelenggarakan pemilu yang bahagia, senang bareng tadi itu Pak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak ya, kalau nggak salah saya kemarin lihat ada logo baru juga nggak sih kalau di KPU, ada Sijali ya Pak? Ya, Sijali. Maskot Sijali. Nah, selain itu juga sepertinya pilkada di Jawa Timur itu juga mendapatkan sorotan karena kan paslonnya perempuan semua nih Pak. Banyak yang bilang kekuatan perempuan nih ada di Jawa Timur, kayak gitu. Dan itu juga menarik ya Pak. Dan mungkin itu juga bisa menjadi interest juga buat pemilih muda, pemilih pemula untuk mereka juga berpartisipasi di dalam kegiatan pilkada di bulan November mendatang. Kira-kira begitu. Kalau menurut Pak Rozak dengan calon yang ada di pilkada Jawa Timur sekarang ini seperti apa, dan mungkin ini Pak yang bisa Bapak sampaikan juga kepada anak-anak muda untuk supaya mereka berpartisipasi aktif di dalam pilkada 2024. Ya, kemarin tanggal 28 ya kita menerima penghargaan dari Rekor Muri ya. Karena pasangan calon gubernur dan wakil gubernurnya, terutama gubernurnya ini semuanya perempuan. Dalam sepanjang sejarah di Jawa Timur dan seluruh Indonesia baru kali ini ya calon gubernurnya adalah perempuan semuanya. Itu menarik sekali Menarik Pak. sekali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur ini adalah pasangan calon terbaik di antara yang terbaik. Karena begini, tidak mudah untuk menyeleksi figur-figur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ya. Akhirnya menjadi 3 pasangan calon ini yang direkomendasikan oleh semua, total adalah 18 partai politik di Jawa Timur. Ini adalah calon-calon terbaik, pasangan calon terbaik. Maka pilihlah yang terbaik di antara yang terbaik itu. Jadi kami melihatnya bukan karena ada beberapa mengatakan itu kan di beberapa kesempatan, oh pasangan calonnya jelek semuanya, saya tidak akan milih. Saya pastikan bahwa 3 pasangan calon di Jawa Timur kali ini adalah pasangan calon terbaik semuanya. Tapi memang itu Pak, mempengaruhi Pak. Betul. Saya yakinkan bahwa 3 pasangan calon ini terbaik semuanya. Nah, pilihlah daripada ketiganya salah satunya untuk menentukan pilihan calon terbaik bagi kita di tanggal 27 November itu, terutama kepada pemilih pemula yang misal ya baru kali ini akan melakukan coblosan. Kami memberikan informasi utuh di media sosial kami, misal terkait dengan visi dan misinya,
bagaimana program-program daripada pasangan calon masing-masing ya. Kita sudah melakukan proses pengundian nomor urut. Pasangan calon nomor urut 1 itu Mbak Lulu sama Mas Lukman. Iya. Kemudian nomor urut 2 itu Bu Hafifah dengan Mas Emil. Kemudian pasangan calon nomor urut 3 itu Bu Risma dengan Gus Han. Semuanya terbaik. Tinggal kemudian kita nanti di tanggal 27 bisa menentukan pilihan. Tidak hanya nanti Pilgub Jawa Timur, tetapi juga ada pilkadanya ya. Jadi pemilihan bupati dan wali kota. Jadi nanti semua pemilih akan menerima dua surat suara. Oke. Menerima 2 surat suara. Berarti provinsi dan kabupaten kota. Oke. Otomatis misal ada temuan hanya diberi 1, itu masuk kategori pelanggaran ya. Jadi ini salah satu informasi yang harus sama-sama diterima oleh pemilih pemula ya. Tentu misal apakah saya masuk di DPT hari ini, bisa cek langsung ke cek DPT online. Nah, itu adalah sarana untuk memudahkan bagi kita yang sehari-hari memang selalu mungkin ya tidak lepas dari media sosial ataupun gadget kita ya. Selalu megang HP, kemudian selalu menelusuri di Google. Silakan cek DPT online, memastikan. Misalnya Mbak Ajeng ya, apakah saya masuk DPT? Silakan cek, memasukkan NIK-nya, terdaftar NIK-nya, NIK-nya. Apakah terdaftar di DPT? Apakah kemudian di TPS mana? Semuanya akan tercantum di situ. Jadi ini dalam rangka memudahkan daripada pemilih untuk kemudian untuk menyalurkan aspirasinya di tanggal 27 November tahun 2024. Itu sebuah program-program, semua kegiatan ataupun aplikasi yang sudah dibangun oleh KPU RI dalam hal ini untuk memudahkan pemegang hak kedaulatan rakyat, dalam hal ini adalah masyarakat, dalam hal ini adalah pemilih. Misal pun kemudian di hari H tidak dapat melaksanakan pemungutan suara di TPS sebagaimana yang telah tercantum, misal mau pindah pilih silahkan, kami siap memfasilitasi. Misal mahasiswa ini sudah terdaftar misal di Bangkalan ya, ternyata di tanggal 27 ada hal yang tidak dapat ditinggal sehingga harus milih di Surabaya. Kami siap memfasilitasi pindah pilih, tetapi durasi waktunya ini ada dua waktu. Pertama H-30 hari, yang kedua adalah 7 hari, H-7 hari. Yang 30 hari itu adalah yang sudah misal mahasiswa, misal sudah dipastikan tidak memilih, ini sudah harus mengurus H-30. Sedangkan H-7 itu bagi misal ya kita ditugaskan, ada penugasan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga kemudian harus pindah, harus pada saat hari H tidak berada di mana kita terdaftar di TPS itu. Maka di H-7 kita bisa mengurusnya untuk pindah pilih. Namanya DPTB nanti. Nah, otomatis di TPS setempat kita coret karena sudah mau pindah di TPS lain. Itu adalah sarana hal-hal informasi yang harus sama-sama kita sampaikan kepada masyarakat. Tidak terkecuali adalah pemilih pemula, pemilih muda yang memang mungkin haus ya terkait informasi-informasi kaitan dengan mekanisme melaksanakan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang baik di kesempatan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Mungkin itu, Mbak. Pak Rozak mungkin bisa diulang ya, kalau misalkan ada yang mau pindah pilih ke TPS itu berarti mengurus DPTB. Ya, itu gimana itu Pak mengurusnya? Yang mau pindah pilih itu bisa mengurusnya di tingkat PPS silahkan, melalui kecamatan silahkan, langsung kepada KPU Kabupaten Kota silahkan, atau bahkan ke KPU Provinsi pun kami siap memfasilitasi. Berarti bisa langsung menuju KPU kalau misalkan mereka bingung gitu Pak ya, PPS-nya yang mana, seperti itu. Kami siap memfasilitasi pemilih yang akan pindah pilih. Nah, misal pun kemudian pemilih ini sudah pindah domisili, kami sangat bahagia sekali dan senang sekali. Misal
ada proaktif ya, Iya. proaktif kepada kami menginformasikan saya mau pindah. Ternyata saya di tanggal 27 itu yang asalnya Bangkalan pindah ke Situbondo. Itu begitu. Silahkan kami fasilitasi. Asalkan diikuti dengan EKTP-nya sudah harus berubah. Oke. Berubah domisili, maka otomatis bukan lagi pemilih pindah, tetapi memang pemilih DPK nanti bisa melakukan proses pemungutan suara di TPS yang terdekat dari domisilinya. Oke. Misal dari Bangkalan ya, ternyata di tanggal 27 itu sudah harus pindah di Situbondo, maka otomatis diikut sertakan. KTP-nya juga pindah, Iya. maka akan menjadi pemilih di sana, tidak hanya menerima pemilihan gubernur, tetapi juga surat suara pemilihan Bupati Situbondo. Itu begitu. Oke, ya, ya. Karena sudah pindah domisili berada di Situbondo. Oke. Maka penerimaan surat suara 2 atau 1 itu tergantung daripada jenis pemilihnya. Oke, Pak Rozak. Kalau kemudian awalnya dia di mana di Bangkalan pindah ke Situbondo hanya sekedar pindah pilih, maka hanya menerima surat suara gubernur. Tetapi kalau kemudian pindah domisili, Sudah menjadi warga. Situbondo, maka otomatis mendapatkan 2 surat suara ya. Gubernur Dan surat suara Situbondo. Oke. Itu begitu. Nah, Oke. tergantung dokumen atau kemudian keinginan daripada pemilih dalam hal ini. Iya. Kami miliki tagline KPU melayani. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melayani. Oke. Pelayanan kami pertama adalah kepada pemilih, kepada masyarakat, yang kedua adalah kepada peserta pilkada, peserta pemilu. Ini memiliki porsi yang sama. Kita harus adil kepada setiap pasangan calon, kepada setiap pemilih untuk memfasilitasi menggunakan hak konstitusinya menentukan pilihannya, khususnya di tanggal 27 November tahun 2024. Pilgub Jatim, seneng bareng. Oke, oke, terima kasih Pak Rozak. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya, bahwa ketika teman-teman Visiptarians di rumah mau terlibat aktif atau berpartisipasi aktif di Pilkada 2024 mendatang, itu bukan suatu hal yang sulit ya Pak ya. Jadi kalian bisa manfaatkan suara kalian, gunakan suara kalian sebijaksana mungkin, jangan sampai golput gitu ya Pak. Betul sekali. Pesan utamanya jangan sampai golput, karena kalau misalkan golput itu nggak dihitung suaranya ya Pak ya. Betul. Oke, terakhir nih Pak Rozak ya, mungkin ada ajakan atau motivasi kepada Visiptarians di rumah atau pemilih pemula atau pemilih muda di rumah untuk berpartisipasi aktif pada Pilkada 2024 mendatang. Silakan Pak Rozak. Ya, kepada seluruh Visiptarian ya. Iya, Visiptarians Pak. Visiptarian dan seluruh pemilih pemula, pemilih muda, dan seluruh pemilih di Jawa Timur, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak konstitusinya nanti di tanggal 27 November dalam rangka menentukan pasangan calon terbaik di antara pasangan calon terbaik di Jawa Timur ataupun pasangan calon di kabupaten kota masing-masing. Karena saat inilah di tanggal 27 itu adalah hak konstitusi kita. Kedaulatan rakyat kita gunakan untuk menentukan pilihan kita. Marilah jadilah pemilih yang cerdas, tentukan pilihan kita. Pemilih yang cerdas itu salah satunya adalah hadir di TPS, menentukan pilihannya yang terbaik di antara yang terbaik untuk masa depan Jawa Timur, untuk masa depan kabupaten kota di 5 tahun ke depan. Atas dasar itu, jangan sia-siakan suara kita di bilik suara. Ayo coblos, ayo tentukan pilihan, jangan golput sebagai bagian daripada kewajiban warga negara, kewajiban warga Jawa Timur, kewajiban warga daripada kabupaten kota se-Jawa Timur dalam menentukan pilihan-pilihan kita, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang terbaik di antara kita semuanya. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan Mbak Ajeng dalam podcast yang luar biasa yang difasilitasi oleh Visip Uinsa. Tentu saya bangga ya sebagai alumni daripada YIN Sunan Ampel Surabaya. Tempo dulu namanya YIN Sunan Ampel Surabaya, sekarang sudah
universitas, suatu kebanggaan bagi saya sebagai alumni, memberikan kesempatan hadir berdiskusi dalam forum podcast ini ataupun dalam forum diskusi di tatap muka yang sudah kita laksanakan bersama. Saya rasa demikian Mbak Ajeng. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sangat berbahagia Pak Rozak dan juga sangat merasa senang sekali karena bisa mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan Pak Rozak pada podcast kali ini, dan juga saya kasih highlight lagi ya teman-teman Visiptarian di luar sana bahwa save the date tanggal 27 November 2024 Visiptarians wajib datang ke bilik suara untuk mencoblos pilihan terbaik kalian, baik itu di provinsi dan juga di kabupaten kota masing-masing dari teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, saya akhiri podcast pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozak. Terima kasih. Terima kasih.